kasih atas kesempatannya. Sebelum saya lanjut ke paparan materi saya, perkenalkan nama saya Monalisa Ade. Saya dari kelas AK1 semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan judul metodologi perumusan teori akuntansi. Nah, pengertian metodologi diartikan sebagai perumusan dan penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Metode adalah cara yang sistematis dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah. Nah, yang kedua, pendekatan perumusan teori akuntansi dalam kurung Belkawi. Pendekatan perumusan teori akuntansi terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan non teoritis, yang kedua pendekatan teoritis, dan ketiga pendekatan lainnya. Nah, pendekatan pragmatik terbagi menjadi 2 pendekatan pragmatik. Yang pertama menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan mengembangkan prinsip akuntansi sesuai kegunaan untuk memecahkan masalah praktik. Yang kedua, pernyataan dianggap benar apabila mempunyai kegunaan praktik dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedua, pendekatan otoritas. Pendekatan otoritas ini terbagi menjadi 3 pendekatan otoritas. Yang pertama, digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori yang sesuai dengan bidang kewenangan. Yang kedua, keunggulannya adalah jika standar yang dihasilkan dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah terwujud validasinya. Yang ketiga, kelemahannya adalah belum menemui kaidah-kaidah ilmiah dianut karena sederhana, mudah diterapkan, dan tidak universal. Materi yang ketiga, pendekatan dedukatif dan akuntansi menurut Belkawi dimulai dari terbagi menjadi 4. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih dan menetapkan postulat atau konsep-konsep teoritis akuntansi. Yang ketiga, menetapkan prinsip-prinsip logis akuntansi. Yang keempat, menurunkan dan mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Nah, standar akuntansi terbagi menjadi 6 standar akuntansi. Yang pertama, pengertian standar akuntansi. Yang kedua, pertimbangan dalam penetapan standar akuntansi. Yang ketiga, politisasi dalam penetapan standar akuntansi. Yang keempat, prosedur penentuan standar akuntansi. Yang kelima, pendekatan penentuan standar akuntansi. Dan yang keenam, overload standar akuntansi. Nah, pengertian standar akuntansi merupakan konsep atau kesepakatan bersama tentang pengukuran, pengakuan, atau penilaian. Nah, yang selanjutnya, standar akuntansi. Standar akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-teknik. Yang kedua, kerangka dasar konseptual. Ini terdiri dari standar teknik, prinsip, dan praktik. Yang ketiga, di Indonesia standar disebut Prinsip Akuntansi Indonesia. Yang keempat, SAK atau PSAK. Yang kelima, standar disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah. Yang keenam, DSAK yaitu DI USA. Yang kelima atau yang terakhir, FASB yang bebas dari pengaruh profesi secara langsung. Nah, standar akuntansi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, uraian masalah yang harus diatasi. Yang kedua, pembahasan dengan penalaran kemungkinan dengan menggali teori dasar atau cara-cara memecahkan masalah. Yang ketiga, selanjutnya sejalan dengan keputusan atau teori solusi ditetapkan. Terima kasih, mungkin penyampaian saya sampai di situ saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.